Hari ini barengan sama Kak Poppy di sini dan juga ada Kak Ina di sini. Halo. Halo. Beberapa speakers internasional, ada kayaknya 3 orang kita datangkan dari USA. Oke. Gitu. Apa sih sebenarnya proses thinkingnya untuk bisa deliver iklan atau communication untuk Nike. Di 2022 ini tetap akan ada expo yang menarik. Di expo-nya juga akan ada sesi. Oh, nice. Jadi ada 2 stage ya Ya. tahun ini. Kita punya 2 stage, metamorphosis stage sama immersive stage. Jadi dibagi 2. Gak pernah kan ngelihat Vincent Desta berbicara di conference pakai bahasa Inggris. Gila. Gitu. Nah, kita tunggu Gitu di ya. APMF Kita lah tunggu di teman-teman di Bali. Alright, we're back. Welcome. Masih di Buzz studionya Opal. Hari ini barengan sama Willy Winarko, and of course kita masih ngobrol-ngobrol di sini bersama narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget. Dan sekarang juga kita masih membuat sebuah kolaborasi antara Opal dan Asia Pacific Media Forum APMF 2022. And for today, we got a very special episode. Pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang APMF. Ya mungkin buat yang belum tahu APMF itu apa, kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga tentang speaker-speakernya yang bakal gokil banget yang bakal ada di sana. Hari ini barengan sama Kak Poppy di sini dan juga ada Kak Ina di sini. Halo. Halo. Ini adalah komite dari APMF sendiri, Ya. gitu ya. Berarti you guys are behind the scenes yang memang membuat APMF ini possible, gitu ya. Betul. Oke. So how's everything? Gimana nih persiapannya di tahun 2022 ini setelah 2 tahun atau 4 tahun ya ternyata ya? Nggak ada. Tadi pagi kita agak sepaneng soalnya WhatsApp grup judulnya udah dirubah jadi H-15. Itu lumayan kan? 2 minggu lagi. Jadi Oke. preparation sih on track ya. Soalnya kita Ya, udah sama. start dari 6 bulan yang lalu Alright. gitu. Tapi ya we need to tighten everything up lah di 2 minggu terakhir ini. And Oke. it's getting real. It's getting real ya, sebentar lagi. Bentar lagi ya, 2 minggu lagi. Wah, dan kalau kita tahu kan selamat datang, ini kita ada di Buzz studionya Opal yang Ya, juga bakal Ya, ada di APMF nanti. Ini keren banget. Iya. So cool. Aku Ya. mau ikut road trip. Wah. ke Bali. Jakarta Aku Bali. bilang. Definitely very special gitu. Bakal Jadi ada di Bali ya. bakal ada di Bali juga dan Iya. kita juga bakal tur keliling Jawa lah gitu jatuhnya sekaligus. Keren. Kan tadi persiapannya udah nih, ya kan? Berarti udah siap ya semuanya ya, udah aman. Nah, kalau misalnya Willy sendiri ngelihat di Instagramnya APMF gitu ya, banyak banget speaker-speaker yang luar biasa banget, yang kayaknya bakal penuh insight, penuh innovation gitu. Willy pengen tahu dong, kira-kira narasumbernya atau speaker-speakernya bakal ada siapa aja sih nanti di APMF 2022 yang di Bali? Oke. Banyak sih. Jadi kita ada beberapa speakers internasional, ada kayaknya 3 orang kita datangkan dari USA. Oke. Gitu. Our opening keynote. Oke. Our opening keynote itu Syama Haider. Dia dikenal sebagai Gen Z Whisperer. Oh. Gitu. Jadi she's gonna talk about tadi ya, karena tema kita metamorphosis. Jadi sebenarnya dalam 2 tahun atau 4 tahun terakhir with the pandemic, audience kita itu seperti apa sih sekarang gitu. Alright. Yang terutama yang dari Gen Z. Jadi dia akan memprovoke cara kita berpikir, cara kita mendekati how we communicate with millennials gitu, atau dengan Gen Z di opening keynote-nya APMF. So it's going to be setting the context for the entire APMF. Oke. Terus kita juga mendatangkan kembali speaker kita 4 tahun yang lalu. Terakhir 2018 ya terakhir ya. Rohit Bhargava, dia akan jadi opening keynote di hari kedua. Yang menarik dari Rohit adalah 4 tahun yang lalu dia adalah closing keynote kita, dan Alright. dia itu he's a trend curator. Jadi yang dia lakukan adalah dia baca koran, baca majalah, kayak bikin clipping. Tapi that's what he do. Oke. Gitu. Terus 4 tahun yang lalu dia share tren-tren dari 4 tahun, dari tahun berapa, 2018 ya. 2018. Oke. 2018
dia predict the future gitu. The future trend itu seperti apa. Dan tentu pandemi gitu kan. Nah, kita bawa dia kembali untuk Cerita yang lagi, ya. yang what you talked about 4 tahun yang lalu itu sekarang dengan pandemi semuanya berubah nggak sih gitu? Yeah. Apa yang berubah? Jadi mungkin 2 speaker itu yang kita datengin dari US yang cukup menarik. Kita juga ada invite sama dari US juga. Sonal adalah the lead strategist behind Biden Kennedy. Untuk iklan-iklannya Nike. Ya. Wow. Jadi dia yang develop strategi communication untuk Nike gitu. Jadi itu juga akan menarik tuh. Kita ngelihat Nike kan selalu in the forefront gitu True. kan, in innovation, in being cool gitu. Nah ya itu apa namanya, kita akan dengar dari Sonal gitu. Apa sih sebenarnya proses thinkingnya bisa untuk bisa deliver iklan atau communication untuk Nike. Nice. Gitu. Kalau misalnya Willy bisa simpulin, sebenarnya ini banyak banget ya hal-hal yang baru gitu ya. Mau itu trending, Yeah. hal yang trending, atau mungkin kayak tadi Gen Z Whisperer. Jadi ibaratnya tentang anak muda zaman sekarang gitu kan. Even in the communication, in the way that Yeah. you make ads gitu-gitu ya berarti ya Yeah. jatuhnya. Karena industri kita itu kan industri creativity, Yeah. industri teknologi gitu. Yeah. Semua hal berubah cepet banget. Kita harus keluar dari day to day kita Ya. to get inspiration gitu. Definitely. Apa namanya, to always challenge. Kalau 4 tahun yang lalu topik kita itu learn, unlearn, Yeah. rewrite, Rewrite. repeat. Yeah. Oke. Masih relevan gitu sekarang. Yeah. We need to continuously do that gitu. Sama ya, tapi topik kita sekarang with all the crazy things happening dengan dunia kita selama 2 tahun terakhir diputerbalikan. So now it's metamorphosis gitu. Tapi tujuan kita selalu untuk membawa new provoking thoughts, ideas, point of view dari orang-orang yang kita nggak temuin sehari-hari gitu. Dengan men-challenge kerja apa yang kita lakukan sehari-hari itu sekarang masih relevan gak sih gitu. And continue learning aja gitu terus. Nice. So that's the kind of speaker profile yang akan kita punya. Ya, emang ya industrinya dinamis banget sih ya. Ya. Ya pasti beda terus, ada perkembangan terus gitu. Ya, tapi untuk supaya bisa tetap relevan sama audience di Indonesia, kita juga banyak mengundang speaker dari Indonesia gitu. Oke. Jadi yang tetap nanti relevan dengan ininya marketnya Indonesia Yeah. gitu ya. Ada dari TikTok ada Haswar Hafid, nanti akan cerita tentang justru I think what he's going to talk about itu adalah TikTok itu lagi bikin study tentang kota-kota kecil di Indonesia. Kota kecil malah ya. Nah, kita kan anak Jakarta. Betul. Ya. Kita tahu orang Jakarta pakai TikTok gimana. Tapi Indonesia kan nggak cuma Jakarta. True. Nah, bagaimana behavior penggunaan TikTok in spesifik atau penggunaan media digital buat anak Jakarta sama anak Brebes pakai TikToknya tuh bedanya apa? Nah itu yang kayak gitu-gitu yang dia akan share juga gitu. Jadi kita akan belajar bahwa apa namanya dari kota-kota lain itu akan seperti apa sih perbedaannya dengan Jakarta. Jadi itu juga salah satu Yang menarik lah, salah contohnya satu ya. sesi yang menarik. Mungkin kalau yang akan jadi pecah sih sessionnya ya kita undang Vindes juga. Oke, Gitu. siap. Dan di APMF itu kalau misalnya kita juga waktu bilang sama ketika nge-brief Vindes juga kita bilang nggak pernah kan jadi pembicara di conference disuruh Yeah. ngomong bahasa Inggris Yeah. gitu. Jadi Desta juga Jadi Desta sekarang juga lagi deg-degan. harus bahasa Inggris banget gitu. Betul. Iya, harus bahasa Inggris gitu di kita gitu. So itu akan menarik karena mereka cerita mereka kayak katanya mau bikin operet gitu. Oh, gitu. Jadi bikin operet di conference ya, we'll see. Oke. Kita juga oke. penasaran ininya gimana, tapi katanya udah sampai bikin workshop lah apa. Wow. Gak pernah kan ngelihat Vincent Desta berbicara di conference pakai bahasa Inggris. Gila, gitu. gila. Tiba-tiba serius gitu Tapi ya. sesinya juga Iya. menarik ya. Sesinya tentang authenticity ya. Authenticity. Ya. Authenticity. Karena wow. itu yang membedakan mereka kan sebenarnya dari yang lain. Betul. Pastinya it's very raw. Mereka juga ibarat sangat manusia. Apa ya gimana Iya. ya? Kayak sangat dekat lah gitu. Tetap Vindes tapi Heeh. tampil di conference kayak apa sih? Yes.
Yes, nice. So there's so many. Jadi international ada, yang Indonesia juga ada gitu ya. So it's local insights-nya juga dapat, tapi juga yang globalnya juga dapat gitu. It's very promising lah, pastinya harus dilihat kembali nih tahun 2022 seperti apa pastinya di APMF 2022 ini. Nah, kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang speakersnya. Nah, tapi untuk APMF sendiri, pasti tadi kan di dalam sebuah industri yang dinamis, di dalam sebuah industri yang memang selalu banyak perubahan. Selama 4 tahun ini kan nggak ada ya. Nah, perubahan dalam APMF sendiri itu gimana tuh kira-kira, dan mungkin how to stay relevant even in these times, in 2022. Ya, jadi memang APMF itu sebenarnya udah ada dari 2005. Oke. Ya, kan memang biannual event, jadi 2 tahun sekali. Kebetulan memang 2020 kita sempat mau ada. Yes. Tiba-tiba pandemi. Padahal persiapannya lebih lama ya. Padahal 2020 itu lebih matang. Padahal udah berapa kali meeting ya? Iya, berapa kali meeting. Nah, yang membedakan sebenarnya karena memang metamorfosis, jadi tahun ini ada yang berbeda. Ya, memang dari 2016 sebenarnya nggak hanya conference only. Kan orang-orang dulu datang ke APMF tuh cuma mau datang lihat conference, ada sesinya lumayan padat, back to back 3-4 days ya, hampir 3-4 hari ya. Nah, 2016 malah kita punya sesi baru ya, APMF Tech waktu itu karena memang digital classroom, classroom session lebih intimate. Terus memang untuk sesi yang bicara tentang digital dan teknologi gitu ya. Terus 2018 kita juga punya sesuatu yang baru. Jadi sejak 2016 itu banyak kita juga engage dengan beberapa sponsors. Karena biar banyak variasi programnya juga, nggak hanya conference. Jadi memang sejak 2016 itu ada expo. Expo Room, kita kasih ruang buat para sponsors, mau itu teknologi company, startup, mau beberapa platform, media, publisher company untuk join APMF. Terus mereka bisa bikin showcase di sana. Karena ternyata banyak yang menarik adalah itu kayak reunion ya, hajatan ya. Iya, jadi kayak ketemu karena semuanya. Industrinya kecil, jadi kayak pertemanan gitu, ketemu gitu. Dan APMF itu yang menyatukan industri advertising itu ada anak-anak agency, kreatif, media agency, PR agency, digital agency. Ada klien-klien kita, brand gitu marketers, yang ini sama media. Jadi memang kayak ngumpul gitu. Nah, itu kesempatan buat mereka untuk juga networking, ketemuan, lihat produk-produk baru, platform baru, solution baru gitu. Jadi memang di 2022 ini tetap akan ada expo yang menarik. Di expo-nya juga akan ada sesi. Nice. Jadi ada 2 stage ya. Tahun ini kita punya 2 stage. Metamorphosis stage sama immersive stage. Jadi dibagi 2. So this is probably bisa dibilang 2022 ini banyak perubahan juga di dalam APMF 2022-nya gitu kan ya. Biar nggak bosan juga ya. Karena kan kalau udah hampir 4 tahun loh kita duduk online meeting kayak steady gitu ya kan. Jadi kita pengen di conference juga mereka bisa mobile ke ruangan expo, bisa dengar sesi di situ, bisa ke foyer lihat yang beberapa sponsor yang lebih besar gitu launchnya. Jadi emang bener-bener pengen mobile gitu ya. Sama ini sih 2 tahun terakhir itu kan kita kalau media punya inovasi produk atau punya misalnya kayak Opal gitu, ada bus gini kan. Terus you wanna tell the story ke agencies, mau kolaborasi sama brand gitu. Nyeritainnya kan susah gitu kan. Betul. That's why ada tempat kan, bingung. Kalau dipresentasiin di Zoom meeting gitu tuh pakai foto-foto ya so what gitu kan. Tapi now you get the chance to, orang tuh benar-benar bisa datang lihat busnya kayak begini toh gitu. Nah, itu juga expo itu juga akan jadi kesempatan atau untuk brand untuk melihat ada apa lagi sih yang baru gitu yang kita bisa utilize. Yang menarik sekarang metaverse ya. Ya, metaverse tuh banyak sekali beberapa company dan sponsors kita yang akan bawa metaverse experience mereka. Jadi kalau selama ini bacanya artikel atau nonton video belajar tentang metaverse gitu ya. Kasih di WhatsApp gitu ya. Padahal metaverse tuh harus dicoba ya, harus benar-benar lihat experience. So nanti di APMF you will be able to see it for yourself. Pengejawantahan metaverse buat brand itu seperti apa sih? Buat iklan, buat advertising, buat communicating something to the consumers using metaverse. Nice. Ada nanti di expo-nya kita. Bahkan mungkin yang datang bisa experience di podcastnya Opal. Langsung di sini nanti ya podcastnya ya.
Iya, ini kayak udah langsung mikir bisa Iya, langsung diapa-apain. Hey. Idenya tadi oke, Bukan kita ini ya, harus bukan bikin kayak apa ya, kayak ada gitu. pegangan ini kayak di kereta gitu, nggak gitu ya Itu pokoknya. branding ya. Tapi this is so interesting. It's very great, especially I really wanna come to APMF. Aku Yeah, gak sabar please lagi come, kan, please come. udah pengen kesana. Tapi dari teman-teman APMF sendiri, who should come here? Siapa yang harus datang ke Bali nanti di APMF 2022? Nah, tadi kan dibilang sama Jela ya, itu kayak reunion gitu, udah 4 Yeah. tahun juga. Sebenarnya Oke. waktu pertama kali kita juga bilang, oh ini APMF akan ada lagi nih. Yeah. Udah banyak banget yang nanya, oke kapan gitu. Jadi emang yang udah pasti dari teman-teman agency ini banyak banget ya, media agency, creative agency tadi, terus ada PR, kemudian dari marketers gitu ya, brands gitu, dari publisher, terus media udah pasti, karena memang almost like 60% lah ya yang datang tuh dari teman-teman media gitu. Oke. Yang menarik tahun 2002, sejak 2018 sebenarnya yang hadir tuh bukan orang Indonesia doang, tapi dari APAC tuh banyak banget. Jadi kita juga punya sponsors banyak banget dari luar tuh, yang mulai dari Hong Kong, Jepang, terus Vietnam. Tahun ini juga sama ada Singapura. Jadi lumayan secara coverage itu udah sampai di Asia Pasifik sebenarnya gitu. Jadi nggak hanya lokal gitu. Jadi mereka juga punya, jadi banyak teman-teman dari luar tuh ya pada nanyain apa ya platform dan conference apa yang saat ini kita bisa join gitu, karena mereka juga mau cerita hal-hal baru yang ada di luar ke Indonesia. Nah ketika ada APMF mereka tertarik banget pengen share gitu. Tapi mungkin nambahin itu ya, buat aku kotak-kotak brand, agency, media gitu, buat aku semua yang pengen belajar, semua yang tertarik dengan creativity, technology, communication, marketing ya, itu belajar itu bisa dari mana aja. Betul. Gitu kan. Lo bisa nonton di YouTube, lo bisa dengerin podcast gitu kan, lo bisa baca artikel gitu. Tapi APMF itu memang wadah di mana it's going to be a 2 days mind fest gitu ya. Benar-benar it will challenge your thinking, karena lo akan ngelihat speaker-speaker atau lo dengerin session-session yang dari orang yang memang expert di bidangnya, talking about something yang kita bahkan nggak kepikiran gitu. Jadi anyone who wants to learn sih, kalau menjawab pertanyaannya ya tadi ya. Anyone yang pengen belajar tentang creativity and innovation, advertising, marketing gitu, bisa datang ke APMF. Everybody who wants to learn. That's Everybody pretty who wants much to it. learn, who wants to challenge their thinking. Nice. So, jadi memang tema APMF 2022 ini adalah metamorphosis. Jadi kira-kira metamorphosis itu, what is the Sebenarnya dari 3 kata concept ya, of Jel. it? Yeah. Saya boleh nyontek dulu nggak? Boleh. Oh ya. Meta itu live beyond. Jadi memang kan sekarang hampir beda tipis lah ya. Yeah. Online, offline gitu. Like metaverse aja semua orang udah ngomongin gitu. Sebenarnya nanti yang kata Jela tadi, nanti kalau datang ngerasain experience-nya langsung gitu. Terus morph sendiri itu artinya change ya, perubahan gitu. Banyak banget yang terjadi selama 2 tahun ini. Kita aja nggak tahu di Maret 2020 dan kayak kita lockdown, terus tiba-tiba di rumah, tiba-tiba yang dulu meeting kalau online tuh kayak nggak mungkin kepikiran pakai Google Meet dan lain ya gitu. Dan ternyata kita bisa gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah metamorphosis. Osis itu means take action. Jadi sebenarnya ini seperti extend the thematic 2018 yang tadi, learn, unlearn, rewrite. Tapi dengan kondisi yang terjadi sekarang, apa nih take actionnya for 2 years jadi depan gitu ya. Dengan 3 tema meta, morph, osis, ujungnya osis itu adalah take action. Take action. Ya tadi kan mau belajar, terus kalau udah belajar terus mau apa gitu, dijadiin sesuatu gitu. Ya benar. Keluar dari APMF Jadi call to itu action ya. definitely keluar dari APMF itu you will learn something new. You will unlock a new point of view, a new thinking. You will meet someone new. Pasti kenalan sama orang baru. Itu ada orang-orang di industri gitu ya. Klien ya, mau partners ya kan. Dan sekarang zamannya semuanya collaboration gitu kan. Jadi udah ada ilmu baru, network baru, ya udah take action, bikinlah collaborationnya, bikinlah karyanya gitu. Itu yang kita pengen
orang keluar dari APMF itu dengan mau metamorfosis dapetin itu. Iya. Oke. Ini deep sih, lumayan deep, dan especially APMF ini banyak tadi ya. Ada satu speakers yang memang experts di bidangnya. Ada juga tadi networking sessions di mana kita bisa bertemu dengan Di APMF banyak ya di nih sana ke ya. toilet aja networking session. Soalnya pasti ketemu ya. someone Ini, atau gitu kan, ketemu ya. someone yang lo kenal Iya. atau being introduced to someone yang you belum kenal gitu. Iya. Dan yang menariknya tahun ini mungkin ketemunya online selama ini. Betul. Nah, Iya, tiba-tiba bener. di sana, lu yang kita pernah ini Betul. meetingin ini Iya. mau collab ini ya kan? Nah, Iya, APMF iya. jadi tempat ajang So ketemuan we are itu, gitu. envisioning Iya. akan ada so many hugs happening di Iya. APMF gitu Iya, karena iya. emang udah lama banget nggak Iya. ketemu. Udah saatnya dia Udah. physical touch-nya itu nggak ada gitu. Iya. Gimana dengan bisa salaman Sudah. gitu kan. And so many things to catch up. Ya. So So many potential. So it's juga. like celebration ya buat industri ini Iya. sebenarnya. Yes. Setelah 4 tahun kita nggak punya satu wadah untuk ketemuan. Gitu. Kalau dulu kan gampang ya. Beberapa media kalau mau bikin mau kasih tahu nih fitur-fitur baru tinggal bikin apa day gitu ya. Tinggal, Iya, betul. Kan nggak bisa dilakukan selama 4 tahun ini. Mhm. Nah ini kayak celebration. Kita udah nggak sabar sih dua hari ya, ini bakal 2020 Iya nggak sabar ketemu orang-orang Hmm. karena maksudnya Poppy aku Iya. kita juga bikin APMF ini karena kita juga part of the industry. Aku Betul. orang agency gitu. Betul. Poppy punya agency Betul. gitu. She's actually running her own business. Ya. Jadi buat kita juga kita akan ketemu teman-teman kita gitu di Betul. situ, teman-teman lama ya, kita kan udah Iya. lama ya di industri pop gitu. Jadi we're looking forward 2 weeks from now. Awesome. So let's talk about this again. Kalau buat Opal Gangs yang pengen datang gitu, maybe this is the first time that they saw about APMF, terus kayak wow, this is something very sesuatu yang memang luar biasa banget dan butuh didatangin gitu. Nah kira-kira how gimana caranya buat mereka ikutan? Gampang banget, cuman ke website APMF aja, Ya. apmf.com. Di situ udah tinggal follow the steps untuk register. So tapi just go to the website ya, karena itu Ya. that's the best Di one, which is apmf.com. apmf.com. Ya. apmf.com. Very It's easy, simple. very simple. Alright. So sebelum kita pamit, tapi mau dong mungkin sedikit anything that you want to say to the audience untuk Opal Gang yang sekarang lagi ada di rumah talking about APMF atau apapun itu, closing remarks boleh dipersilahkan. Jangan berhenti belajar bisa di mana aja gitu. Baca buku, nonton video gitu ya. Tapi always open your mind to new things gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang kita belum tahu, banyak sekali hal-hal yang baru yang kita juga belum tahu gitu. Jadi regardless datang atau enggak ke APMF, just always be curious aja. Mungkin kalau model yang kayak gitu bisa join tim APMF, bantuin saya nanti Buat 2 tahun lagi cari ya. pembicara itu who do you want to see gitu, to provoke your mind gitu. That's what APMF is all about. Jadi itu sih, be curious and always challenge your thinking gitu. Awesome. Challenge your thinking, be curious. Mungkin kalau Ya, dari kamu. kalau dari aku ini, aku suka banget satu kata lifelong learner ya. Itu kadang-kadang gak terbatas umur gitu. Kita memang harus terus belajar. Kalau nggak kan langsung stuck on moment, terus kayak gua harus ngapain lagi ya gitu. Yeah. Nah, tapi titipan dari APMF, jangan lupa cek dulu websitenya apmf.com. Yeah. Terus nanti di situ tinggal beli. Kita tunggu gitu di ya. APMF Kita lah, tunggu di teman-teman di APMF. Bali semua. Ya. Alright, that's a great closer, guys. We'll see you later. Of course, Mia, jangan lupa buat subscribe di YouTube channelnya Opal dan juga di social media kita di Ini kita Opal_ID. beneran ada yang mau nonton kita gitu. Gue agak curiga sih sebenarnya. Iya dong, pasti dong. Alright, see you di Bali. See you in Bali.